eh, pendapat dan tanggapan saya terhadap debat wakil presiden kemarin. Tentu sebagai kader Partai Golkar, saya merasa bangga sekali dengan apa yang disampaikan, apa yang diperlihatkan, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam mengimbangi calon wakil presiden yang lainnya. Walaupun secara usia, secara pengalaman, beliau itu jauh di bawah lawan politik beliau itu, lawan debat beliau itu. Siapa yang gak meragukan Pak Mahfud dengan segudang pengalaman, ketua MK, anggota DPR, ya kan, di pemerintahan, menteri, ya kan, guru besar. Siapa yang gak meragukan Muhaimin Iskandar? Pernah jadi menteri, pernah jadi anggota DPR, ketua partai, ya nggak, wakil ketua MPR saat sekarang. Tetapi seorang Mas Gibran, seorang anak muda, bisa mengimbangi itu semua. Luar biasa sekali. Jadi itulah kebanggaan kami dari Partai Golkar, ya. Hebat ini anak muda. Nggak salah Partai Golkar, dan memang pantas Partai Golkar mencalonkan Mas Gibran sebagai wakil presiden, wakilnya Pak Prabowo. Dan kami tentu dari Partai Golkar ya merasa bahwa Mas Gibran ini misinya itu sama dengan Golkar. Beliau itu seyogyanya memang harus jadi kuning ini, jadi orang Golkar. Karena apa yang disampaikan beliau itu sejalan dengan pemikiran Golkar. Pak Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto, menyampaikan bahwa ke depan perekonomian kita seperti apa, bagaimana memajukan bangsa kita, bagaimana kita mengatasi perekonomian pada saat-saat sulit kemarin, kita tumbuh ekonomi sekarang seperti ini, tentu harus ada yang dilanjutkan, bagaimana hilirisasi yang dilakukan. Itu disampaikan oleh Mas Gibran dalam debat itu, dan itu adalah pemikiran Golkar. Jadi cocok banget beliau ini jadi orang Golkar sebenarnya. Dan kami bangga dengan apa yang beliau sampaikan. Bayangin ya, beliau itu kan jauh lah di bawah, ya kalau dilihat dari pengalaman Pak Mahfud. Pak Mahfud guru besar, beliau ini kan seyogyanya kan mahasiswanya Pak Mahfud ini, ya kan. Tetapi mahasiswa yang bisa berdebat dengan guru besarnya dan imbang gitu loh, dan imbang. Nah, termasuk juga dia Muhaimin. Bayangin, bekas menteri, wakil ketua MPR, ya kan, diimbangin sama anak muda. Bisa loh anak muda ini. Debat pertama menang. Semua masyarakat menyatakan menang beliau debat pertama. Debat kedua kemarin imbang itu. Nggak ada menang kalah. Siapa yang bilang Mas Gibran kalah? Enggak. Respon masyarakat itu bagus. Saya kemarin turun ke lapangan, sampaikan oleh masyarakat. Ya kan, saya kampanye ke lapangan tiap hari sekarang kan, ketemu masyarakat, tanyakan, disampaikan oleh masyarakat, Bang, itu Mas Gibran hebat ya, katanya kan, bisa ngimbangin profesor, hebat itu, gitu kan, luar biasa. Jadi sekali lagi saya bangga lah, ya, kami dari Partai Golkar bangga mengusung anak muda yang hebat ini, ya, untuk meneruskan kepemimpinan bangsa kita ke depan. Dan anak muda ini lahir dari seorang Jokowi yang kita akui bahwa 2 periode ini Jokowi memimpin bangsa kita, memikirkan akan kita seorang pemimpin yang luar biasa, dan dilanjutkan oleh anaknya sendiri. Bukan persoalan masalah dinasti, bukan persoalan kemampuan, persoalan keinginan, persoalan pengabdian kepada masyarakat, pemikiran kepada masyarakat, keinginan mensejahterakan masyarakat. Itu sebenarnya bukan masalah dinasti, bukan masalah di MK. Sekarang udah masalah MK, ya itu kan lawan politik yang ingin mengalahkan kami, karena kami secara survei menang kan di dalam survei di dalam pendapat masyarakat saat ini. Kita yakin bahwa kita menang, dan lawan terberat yang 2 calon lagi itu kan kami. Jadi wajar lah dikeroyok kami kemarin itu kan. Nah, berkaitan dengan yang menyatakan sentimen negatif terhadap Mas Gibran pada saat ya sikapnya dengan Pak Mahfud dan Pak Muhaimin, nggak, biasa aja itu, di dalam debat biasa aja itu. Mas Gibran itu kaget aja sebenarnya. Saya nanya ini kok dijawab Profesor gini, ya mana jawabnya, ya mana ya? Kok nggak sesuai dengan harapan saya dan jawabannya? Nggak ketemu jawabannya.
Kaget dia kan, wah ini Pak Mahfud gimana ini katanya kan. Jadi respon sesaat gitu, ya spontanitas beliau kayak begitu, bukan merendahkan. Termasuk juga kepada Muhaimin, ya, ya Muhaimin kok begini jawabnya, udah baca contekan, ada contekan lagi kan, kok nggak ketemu jawabannya. Nah itu, jadi saya merasa itu bukan masalah etika, bukan dia gaung-gaungkan oleh pihak sebelah persoalan etika, enggak lah, beliau itu sangat beretika, tahu tata krama, sopan santun. Bayangin setelah debat itu dengan jiwa besar disalamin, ya, diciumin tangan mereka, hebat loh itu anak muda, ya kan, nggak ada dendam, nggak ada apa, walaupun dihantam, dikeroyok, nggak ada, biasa aja. Dan jarang kita menemukan orang seperti itu. Ya, jadi saya sangat positif, dan di lapangan juga begitu. Saya tanyakan kepada masyarakat, masyarakat sangat positif. Nah, berkaitan dengan ini nyampaikan bahwa ini masalah teknis, enggak lah. Ya, apa yang disampaikan Mas Gibran bukan masalah teknis, tetapi ini adalah persoalan bangsa. Ya, seperti ada pihak sebelah yang menyatakan mengenai nikel yang tidak diperlukan. Ya, bagaimana nikel tidak diperlukan? Ini persoalan negara loh. Iya, ini harus ada kebijakan oleh negara terhadap bagaimana nikel kita ke depan. Kok ada yang menyatakan nikel nggak perlu? Ya kaget lah Mas Gibran. Iya kan, kaget lah. Wajar, dan itu bukan masalah teknis, negara harus memikirkan itu. Jadi saya meyakini bahwa kemarin itu imbang, dan kami bangga sebagai partai Golkar yang mengusung beliau. Beliau adalah calon pemimpin masa depan, dan kita yakini bahwa Mas Prabowo dan Mas Gibran ini akan menang satu putaran, dan kami akan terus menyampaikan kepada masyarakat ya di dalam kampanye kami bahwa pilihan kita tidak akan berubah terhadap Mas Gibran ini, dan kita harus menangkan, dan kita sampaikan bahwa kita menginginkan pemimpin yang baik di masa yang akan datang, yang punya cita-cita luhur untuk bagaimana meningkatkan harkat martabat bangsa kita ini, baik dari segi apapun, termasuk perekonomian, kemerdekaan, hak dan kebanggaan berbangsa dan negara itu ada di Mas Gibran dan Pak Prabowo. Nah, sekali lagi tentunya kami berharap ya, bahwa tahun 2024 kami menangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami menangkan Partai Golkar, akan mengusung pemerintahan, akan mengawal pemerintahan, dan Partai Golkar akan kuat. Ya, Golkar akan jaya bersama rakyat Indonesia. Golkar adalah Indonesia, Indonesia adalah Golkar. Terima kasih.